Halo, perkenalkan nama saya Desi Selvi Putri, semester 3, kelas B, jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan umum pasar barang dan pasar uang. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Nah, selanjutnya mari kita simak video penjelasan berikut ini sampai selesai ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan umum pasar barang dan pasar uang. Ini merupakan peta konsep yang akan kita gunakan selama pembelajaran ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai keseimbangan pasar barang. Yang kedua, kita akan membahas mengenai keseimbangan pasar uang. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai grafik keseimbangan ISLM. Yang keempat, kita akan membahas mengenai keseimbangan ISLM. Yang kelima, kita akan membahas dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan ISLM. Dan yang keenam, kita akan membahas mengenai dampak kebijakan moneter terhadap keseimbangan ISLM. Teman-teman di sini, apakah ada yang tahu apa itu IS dan LM? Kalau tidak, maka teman-teman lihat video ini sampai selesai ya. Sebelum membahas IS dan LM, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu mengenai keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar adalah kondisi ketika sistem ekonomi pasar mencapai keseimbangan, yang mana jumlah produk dan harga yang ditawarkan itu seimbang. Setelah mengetahui pengertian keseimbangan pasar, maka kita lanjut mengenai IS dan LM. IS merupakan keseimbangan pada pasar barang atau investment saving, sedangkan LM merupakan keseimbangan pada pasar uang atau liquidity reference money supply. Pasar barang merupakan pasar yang dimana tempat bertemunya penawaran dan permintaan atas sebuah barang atau jasa. Biasanya pasar barang ini disebut atau lebih dikenal dengan istilah sektoril. Kurva IS merupakan sebuah kurva yang dapat menghubungkan antar suku bunga yang disimbolkan dengan huruf I atau R dengan pendapatan nasional yang disimbolkan dengan huruf Y yang menunjukkan titik tingkat keseimbangan pada pasar barang yang akan selalu berpatokan kepada pendapatan nasional. Pendekatan pengeluaran atau expenditure approach hanya saja yang membedakannya pada investasi. Pasar uang atau yang disebut juga dengan money market adalah tempat pertemuan abstrak di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya, baik secara langsung ataupun melalui perantara. Jadi, keseimbangan pada pasar barang dan pasar uang ini kemudian nanti akan menimbulkan keseimbangan umum yang dinamakan keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang. Hal ini perlu kita pelajari karena konsep dalam ilmu ekonomi bahwa jumlah uang yang beredar tentu harus seimbang dengan jumlah barang yang beredar. Karena kalau salah satunya, entah itu uangnya yang terlalu banyak atau barangnya yang terlalu banyak, maka nanti akan timbul inflasi atau deflasi yang terlalu tinggi. Model ISLM ini merupakan teori yang terkemuka di beberapa abad yang lalu loh. Konsep ini diawali dari konsep Keynes yang menunjukkan bahwa sebetulnya apa sih yang menentukan pendapatan nasional pada berbagai tingkat harga. Jadi Keynes mencoba mencari kira-kira faktor apa yang menentukan perubahan pendapatan nasional, baik itu dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang. Tujuan dari model ini adalah untuk menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional pada berbagai tingkat harga. Ada dua cara pandang terhadap teori ini. Model ISLM sebagai model yang menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah dalam jangka pendek ketika tingkat harga tetap. Apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser. IS itu merupakan singkatan dari investasi dan saving atau investasi dan tabungan. Sedangkan LM itu merupakan singkatan dari likuiditas dan uang atau liquidity and money.
Karena mempengaruhi investasi dan permintaan uang, maka tingkat bunga merupakan variabel yang menghubungkan kedua bagian dari model ISLM. Dalam The General Theory, Keynes mengatakan pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Artinya, semakin banyak orang yang mengeluarkan pendapatannya, semakin banyak barang dan jasa yang bisa dijual ke perusahaan. Dan jika semakin banyak perusahaan menjual, maka semakin banyak output yang diproduksi dan makin banyak pekerja yang dikaryakan. Materi selanjutnya mengenai keseimbangan ISLM. Nah, keseimbangan IS menyatakan bahwa pasar barang akan seimbang ketika investasi itu sama dengan tabungan. Artinya, seluruh jumlah tabungan itu digunakan untuk melaksanakan investasi. Keseimbangan pasar uang terjadi ketika permintaan akan uang dan penawaran akan uang itu seimbang. Jadi, yang pertama, IS itu terdiri dari keseimbangan Y sama dengan C. Dalam kurung Y min T itu kalau menggunakan pajak, ditambah dengan I itu fungsi dari R ditambah G. Sedangkan pada kurva LM itu adalah penawaran uang atau M per P sama dengan L, fungsi dari bunga dan juga pendapatan. Jadi, L ini adalah permintaan uang. Nah, permintaan uang itu faktornya ada 3. Yang pertama untuk transaksi, yang kedua untuk berjaga-jaga, dan yang ketiga untuk spekulasi. Keseimbangan ISLM dapat diterapkan pada model perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Pada model perekonomian 2 sektor hanya ada fungsi konsumsi yang dilambangkan dengan huruf C dan investasi dilambangkan dengan huruf I. Pada model perekonomian 3 sektor, selain fungsi konsumsi dan investasi juga dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah yang dilambangkan dengan huruf G. Sedangkan pada model 4 sektor ditambah ekspor dilambangkan dengan huruf X dan impor dilambangkan dengan huruf M. Nah, kalau 2 sektor berarti keseimbangannya adalah Y sama dengan C plus I. Kemudian bisa juga untuk perekonomian 3 sektor, yaitu Y sama dengan C plus I plus G. Dan juga 4 sektor yaitu Y sama dengan C plus I plus G X min M, atau bisa dikenal dengan perekonomian terbuka. Keseimbangan perekonomian adalah titik di mana kurva IS dan LM berpotongan. Titik ini memberikan tingkat bunga R dan tingkat pendapatan Y yang memenuhi kondisi untuk keseimbangan baik dalam pasar barang maupun pasar uang. Materi selanjutnya yaitu mengenai grafik keseimbangan ISLM. Nah, jadi contoh grafiknya seperti ini. Ada grafik LM dan grafik IS. Nah, jadi grafik IS itu cenderung akan memiliki slope negatif, makanya agak miring ke sebelah kiri. Sedangkan kurva LM itu akan memiliki slope positif, sehingga bergeser atau miringnya ke sebelah kanan. Mengapa demikian? Jadi kurva IS itu menunjukkan bahwa suku bunga dan juga pendapatan itu terbalik gitu ya. Ketika suku bunga mengalami kenaikan, justru pendapatan atau Y itu turun. Nah, karena pada pasar barang suku bunga itu mempengaruhi sebaliknya dari pendapatan. Jadi, ketika suku bunga naik, maka pendapatan di pasar barang atau Y di pasar barang itu akan turun. Sebaliknya, pada kurva LM, ketika suku bunga itu turun, permintaan akan uang juga akan turun. Nah, ketika suku bunga naik, maka permintaan uang juga akan naik. Nah, kemudian ketika kurva IS dan kurva LM berpotongan di titik
E atau equilibrium, titik ini adalah titik keseimbangan kurva IS dan LM. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, contoh soal model dua sektor. Diketahui fungsi konsumsi itu sama dengan 100 ditambah 0,75Y, kemudian fungsi investasinya 60 dikurangi 200I, dan juga penawarannya atau MS-nya itu sebesar 500, dan juga permintaan uangnya atau MD itu sebesar 0,2Y ditambah 428 dikurangi 400I. Pertanyaannya yaitu pertama keseimbangan pasar barang, kedua keseimbangan pasar uang, dan yang ketiga keseimbangan umum IS dan LM. Jawabannya yaitu yang pertama keseimbangan pasar barang menggunakan rumus Y sama dengan C plus I. Y sama dengan 100 ditambah 0,75Y ditambah 60 dikurang 200I. Setelah disubstitusikan, maka hasilnya yaitu Y sama dengan 640 dikurang 800I. Untuk yang kedua yaitu mengenai keseimbangan pasar uang, terjadi ketika MS sama dengan MD atau permintaan akan uang sama dengan penawaran akan uang. Nah, penawarannya di sini sebesar 500. Kemudian permintaannya yaitu 0,2Y ditambah 428 dikurang 400I. Kemudian kita substitusikan dan mendapatkan hasil sebesar Y sama dengan 360 dikurangi 2000I. Jadi, kita sudah menemukan antara keseimbangan pada pasar barang dan juga keseimbangan pada pasar uang. Nah, selanjutnya kita akan mencari keseimbangan umumnya atau keseimbangan IS-LM-nya. Maka kita masukkan keseimbangan IS itu berapa dan keseimbangan LM itu berapa. Kemudian kita substitusikan. Jadi, tadi sudah diketahui IS itu keseimbangannya 640 dikurangi 800I, dan kemudian LM itu 360 dikurangi 2000I. Kemudian kita hitung, maka didapatkanlah I-nya yaitu sebesar 0,1 atau 10%. Kemudian kita hitung, maka didapatkanlah I-nya atau suku bunganya itu seimbang pada suku bunga 0,1 atau 10%. Nah, kemudian kita masukkan begitu suku bunga dalam rumus yang awal, maka Y sama dengan 640 dikurangi 800I atau 800 dikali 0,1, maka hasilnya 560. Jadi dapat disimpulkan bahwa keseimbangan itu terjadi ketika suku bunga 10% dan pendapatan nasionalnya itu berada di angka 560. Maka kurvanya akan nampak seperti di samping. Nah, ini merupakan keseimbangan dua sektor ya. Jadi hanya ada Y sama dengan C plus I, hanya dua sektor yaitu konsumsi dan investasi. Oke, untuk selanjutnya yaitu materi mengenai dampak kebijakan pada keseimbangan IS-LM. Jika pemerintah menerapkan kebijakan fiskal, maka perubahan ini hanya akan mengakibatkan perubahan di kurva IS, sedangkan kurva LM relatif tetap. Sedangkan jika Bank Sentral menerapkan kebijakan moneter, maka hal ini hanya akan mempengaruhi kurva LM, sedangkan kurva IS itu tetap. Jika pemerintah menerapkan kebijakan campuran, yaitu kebijakan fiskal dan moneter, maka akan terjadi pergeseran kurva IS maupun kurva LM. Dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan pasar barang. Jadi,
Kebijakan fiskal atau biasa dikenal juga dengan kebijakan di sektor pajak atau kebijakan pada sektor penerimaan dan pengeluaran negara, dampak pengeluaran pemerintah yang ekspansif atau fiskal ekspansif menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan pada tingkat bunga yang sama atau R1. Pergeseran kurva tersebut menyebabkan output keseimbangan bergeser dari Y0 ke Y1. Sebaliknya, dampak anggaran defisit atau fiskal kontraktif menyebabkan kurva bergeser ke kiri. Jadi, kebijakan fiskal ini cenderung memberikan pengeluaran lebih kepada pemerintah, artinya pemerintah belanja secara besar, maka kurva IS nanti akan bergeser ke sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan pemerintah itu menahan untuk mengeluarkan uang atau membelanjakan pengeluaran pemerintah, maka kurva itu akan bergeser ke sebelah kiri. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai dampak kebijakan moneter terhadap keseimbangan pasar uang. Kontraksi moneter atau pengetatan moneter berhubungan dengan penurunan penawaran uang. Ketika terjadi peningkatan penawaran uang tersebut disebut juga sebagai ekspansi moneter. Kebijakan moneter tidak mempengaruhi kurva IS, tetapi hanya mempengaruhi kurva LM. Misalnya, ketika terjadi peningkatan penawaran uang, kurva LM akan bergeser ke bawah. Jadi, di kebijakan moneter, kalau kebijakannya itu bersifat ekspansif, maka kurvanya itu akan bergeser ke sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya, akan bergeser ke sebelah kiri. Namun, memang pada kebijakan atau keseimbangan pasar uang ini tidak akan mempengaruhi kurva IS, jadi hanya mempengaruhi pada kurva LM saja. Kesimpulan dari dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap IS dan LM yaitu sebagai berikut. Pertama, jika kebijakan pemerintah berupa menaikkan belanja pemerintah dan menurunkan pajak, maka kurva IS akan bergeser ke kanan atas dan kurva LM tetap atau tidak bergeser. Saat pemerintah menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak, maka kurva IS akan bergeser ke kiri bawah dan kurva LM tetap atau tidak bergeser. Dan ketika bank sentral itu menambah jumlah uang yang beredar, maka kurva LM akan bergeser ke kanan atau turun dan kurva IS tetap atau tidak bergeser. Dan ketika bank sentral itu mengurangi jumlah uang yang beredar, maka kurva LM akan bergeser ke kiri atau naik dan kurva IS tetap atau tidak bergeser. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.